hilirisasi ini sudah ada beberapa perusahaan yang sudah berjalan. Nah, misalnya seperti yang PT Megah Energi Khatulistiwa di Kalimantan Utara, itu sudah membangun pabrik hilirisasi yang menghasilkan tar atau nanti bisa jadi solar, kemudian menghasilkan semiko, batu bara kalori tinggi yang bisa digunakan untuk smelter nikel di Maluku Utara. Nah, kemudian juga menghasilkan gas. Nah, gas ini bisa dipakai untuk pembangkit listrik sebesar 30 megawatt. Dan kemudian beberapa perusahaan lagi itu sedang melakukan kajian atau studi untuk membangun hilirisasi ini. Salah satunya adalah PTBA, PT Bukit Asam Tbk di Sumatera, yang akan menghasilkan DME, dimethyl ether, yang itu merupakan substitusi daripada LPG yang diimpor dari luar negeri. Nah, kemudian ada lagi PT Bumi Resources dengan PT Ithaka Resources dan Air Product dari Amerika, itu sedang mengkaji untuk menghasilkan metanol di Kalimantan Timur. Nah, ini semua akan menghasilkan suatu nilai tambah bagi industri batubara ke depan. Oke, kalau menurut dari pandangan Anda sendiri seperti apa sih produk yang nanti akan dihasilkan begitu ya, atau produk hilirisasi batubara ini mungkin dari tingkat keekonomiannya ya? Apakah ini akan cukup ekonomis begitu ya? Kalau seandainya memang tidak gitu ya, tidak masuk ke dalam kategori keekonomian atau tidak akan ekonomis, apa yang harus dilakukan nih dari para pelaku industri? Mungkin strategi apa begitu yang harus dilakukan? Sementara hilirisasi ini semacam mandat begitu ya. Nah, ini seperti apa Pak Rizal? Yang pertama memang pelaku industri itu sedang menunggu sebelumnya itu menunggu pengesahan Undang-Undang Minerba, tapi ini sudah disahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, kemudian juga masih ada aturan turunan yang harus dihasilkan atau dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu berupa peraturan pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya. Nah, sehingga ada kepastian hukum yang akan dipertimbangkan oleh pelaku usaha. Nah, untuk tingkat keekonomiannya memang ini harus dikaji secara mendalam bahwa investasi di hilirisasi batubara itu cukup memerlukan dana yang besar atau capital expenditure yang besar. Nah, sehingga harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, memang beberapa produk yang dihasilkan seperti metanol itu harga pasarnya masih cukup tinggi. Nah, dan untuk DME, nah ini perlu dikaji dan mendalam, karena DME ini adalah menghasilkan produk substitusi dari LPG. Nah, kita tahu sendiri bahwa saat ini harga migas itu secara internasional sedang di bawah, sehingga perlu dikaji lagi. Nah, kemudian juga biaya-biaya produksinya termasuk biaya pengadaan bahan baku batu bara ini harus dipelajari secara mendalam. Nah, usaha yang bisa dilakukan adalah yang pertama secara market harus benar-benar dipelajari produk-produk apa yang memang menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi dengan market yang masih belum jenuh istilahnya. Juga harus mempelajari secara teknis, termasuk salah satunya adalah pemilihan lokasi dari pabrik, sehingga tidak membuat harga angkut atau holding cost dari bahan bakunya sendiri berupa batu bara itu akan menjadi tinggi. Nah, di samping itu memang pemerintah harus ikut membantu dalam arti memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Salah satunya adalah dengan pemberian royalti 0% tersebut, ini akan membantu nilai keekonomian daripada proyek tersebut.